Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah pengawasan ingkang kula hormati, kita melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari masih pada Kitabul Haji, pada bab Fadlil Haji Mabrur, keutamaan melakukan ibadah haji yang mabrur, yang baik, yang sesuai tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah. Pada hadis yang kedua, Haddatsana Abdurrahman ibnul Mubarak, Haddatsana Khalid, akhbarona Habib ibnu Abi Amro, an Aisyah binti Tolha, an Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha. Dadi wonten jeneng Aisyah kalih nggih saderenge wau. Yang pertama Aisyah, anak wedoke sahabat Tolha. Terus Aisyah yang kedua Ummul Mukminin, istrinipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha sak temene Siti Aisyah qalat ngendika, ngucap sapa Siti Aisyah. Aisyah niki tanglet dateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naro kami di sini adalah kaum perempuan dan Siti Aisyah mewakili untuk bertanya kepada Kanjeng Nabi. Naro kami memandang, kami melihat, kami berpendapat al jihada utawi perbuatan jihad, amalan jihad iku afdolul amali, amalan yang paling utama. Jadi Siti Aisyah ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saderenge tanglet Siti Aisyah menyampaikan pendapat dari kaum perempuan, dan pendapat mereka ini bukan tanpa dasar, karena memang banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan berjihad. Makanya ketika itu sebelum bertanya, Siti Aisyah ini menyampaikan, ya Rasulullah, kami kaum perempuan berpendapat bahwa amalan jihad itu adalah amalan yang paling utama. Baru pertanyaan ini ditangletaken kali Kanjeng Nabi. Afala nujahidu, apa ta mongko kita niki kedah ngelampai amalan jihad niku supados saged angsal pahala sing utama, sing gedhe, sing kathah ya. Keranten amalan jihad niku amalan yang paling utama. Qala Kanjeng Nabi kemudian menjawab, lah bukan nggih, tidak napa niki maksude
bukan satu-satunya bahwa amalan jihad itu amalan yang paling utama. Terutama pada waktu itu yang bertanya adalah kaum perempuan. Maka Rasulullah memandang bukan amalan jihad satu-satunya yang paling utama yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Ini dijelaskan di lanjutan hadis. Lakunna, kalimat lam di sini untuk menunjukkan kepada siapa nanti amalan ini ditujukan. Lakunna, bagi kalian wahai kaum perempuan, afdolul jihadi, utawi amalan jihad sing paling utama iku hajun mabrurun, melaksanakan ibadah haji yang mabrur. Bapak Ibu, kalimat hajun mabrurun sebagaimana pada hadis yang di atas ini selalu dirangkai jadi satu. Mengapa? Karena tidak semua amalan ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam itu nanti akan terhubung dengan mabrurun. Artinya tidak semua amalan ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam itu sesuai dengan contoh ibadah haji yang diberikan oleh Rasulullah. Begitu juga tidak semua amalan ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam itu diniati ikhlas karena Allah. Manakala ibadah haji itu dilakukan dengan dua prasyarat, yang pertama diniati ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah, maka ibadah haji yang dilakukan oleh hamba tadi akan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Lah ketika itu kemudian Siti Aisyah diberikan jawaban oleh Rasulullah, Aisyah, bagi kalian kaum perempuan, maka jihad yang paling utama, yang paling besar pahalanya itu adalah melakukan ibadah haji yang mabrur. Nanti disampaikan ini kepada Rasulullah. Terus jawaban Rasulullah ini bukan berarti kemudian kaum perempuan tidak boleh mengikuti jihad di zaman Rasulullah. Nanti tidak terbukti juga ada kaum perempuan yang membantu Rasulullah kali para sahabat ketika itu melakukan ibadah jihad yang dalam kurung mempertahankan syariat Islam, mempertahankan negara atau wilayah Islam agar tidak diserang oleh orang-orang ghairul Islam. Tentunya peran kaum perempuan ketika melakukan jihad pada saat itu yaitu untuk membantu menyiapkan perbekalan sekaligus mengobati para sahabat yang mungkin terluka sewaktu melakukan jihad atau melakukan peperangan. Dan ini yang kemudian bukan dinafikan, bukan ditiadakan oleh Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, tentu haji yang mabrur ini bagi kaum perempuan menjadi salah satu amalan jihad yang paling utama, dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai jawaban dari pertanyaan Siti Aisyah. Hadis yang ketiga, hadasana Adam qala hadasana Syu'bah hadasana Sayyarun Abul Hakam qala sami'tu Aba Hazimin qala Aba Hazimin berkata sami'tu Aba Hurairah, aku pernah mendengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah niki menyatakan, menyampaikan berkata Abu Hurairah, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi. Riyen nate kita sampaikan hadis menawi memakai kalimat sami'tu niku, ini menunjukkan predikat derajat hadis yang pertama dari sisi lafadz penyampaian
hadis. Jadi ini meniadakan bahwa ia mendengar dari orang lain, tapi langsung mendengar dengan telinganya sendiri perkataan dari orang-orang sebelumnya. Terusipun ranjeng Nabi, man utawi sapane wong haja kang melakukan ibadah haji lillahi krana Gusti Allah. Nah, kalimat lillahi ini yang menjadi satu penekanan. Kenapa kok ini kemudian disebut di dalam hadis ini? Karena banyak orang-orang yang melakukan ibadah haji bukan karena Allah, bukan karena lillahi ini, ada hal-hal yang lain, ada sesuatu yang lain yang menjadi tujuan ketika ia melakukan ibadah haji. Maka Nabi menyampaikan ketika kita melakukan ibadah haji dan ini diniati ikhlas karena Allah, nanti di hadis yang lain memakai kalimat man haja hadal baita. Hati disebutkan siapa yang melakukan ibadah haji ke baitullah, ke rumah ini, ai baitullah lillahi, ada yang menyampaikan seperti itu. Di hadis yang lain juga nanti ada tambahan di samping kalimat haji juga i'tamaro hadal baita lillah, melakukan ibadah umroh ke baitullah karena Allah. Nah, sementara di riwayat ini memakai kalimat man hajja lillahi. Rasulullah melanjutkan ketika seseorang melakukan ibadah haji ikhlas karena Allah, fala yarfus, mongko ora kena rofas. Rofas niki napa? Ai jima nggih, berkumpul nggih, bersetubuh, bergaul dengan istrinya. Walaupun sebelum melakukan syariat ibadah haji atau umroh berkumpul kali istrine, kali suamine itu halal untuk dilakukan. Tapi ketika melakukan ibadah haji sudah memakai pakaian ihram, maka tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kalimat rofas niku mangke panjenengan nggih saged tingali enten gene Al-Qur'an surat Al-Baqarah nggih ayat 187 nek boten lepat ya. Teng mriku Allah menyampaikan ukhilalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Jadi dihalalkan bagi kalian pada malam ketika bulan Ramadan atau bulan melakukan ibadah puasa, di malam hari dihalalkan untuk rofas, untuk berhubungan dengan suami istri. Sementara nek siang hari kan boten angsal karena melakukan ibadah puasa. Berikut juga Bapak Ibu, larangan rofas ini walaupun belum sempat berbuat tapi sudah menyampaikan keinginan kata-katanya. Misal niki ini disebutkan di dalam penjelasan hadis ini, ada seorang suami yang ketika itu melakukan ibadah haji ataupun umroh dengan istrinya. Maka si suami mengatakan ini pada saat masih memakai pakaian ihram, belum selesai melakukan syariat ibadah haji maupun umroh. Ia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, nanti saja kalau sudah tahallul aku akan berkumpul denganmu. Artinya engkau akan aku setubuhi, maupun bentuk kalimat yang lain. Maka itu juga bagian dari perbuatan rofas yang dilarang bagi orang yang melakukan ibadah haji maupun ibadah umroh. Masih ini kita sih direncanakno dan ini disampaikan ya. Sementara ulama yang lain memandang kalimat rofas itu baru dikatakan tidak boleh ketika hal itu diucapkan di hadapan wanita, baik di hadapan istrinya maupun di hadapan wanita yang lain dalam rangka untuk menggoda wanita itu. Jadi selama nek ngomong karpe dhewe mboten enten ewange, maka itu bukan termasuk rofas menurut pendapat ini ya.
Nah, secara umum kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 teng mriku kan genten al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa. Maka ini yang kemudian ditekankan oleh Allah dan Rasulnya pertama kali. Kenapa kok kemudian rafas ini menempati urutan yang pertama? Mpun nanti kita sampai akan tiang memakai pakaian ihram nek jaler mboten ngangge pakaian dalam, hanya selebar dua lembar kain niku, sing setunggal didamel bagian bawah, sing setunggal tenggene bagian atase. Sing estri nggih tetap gian. Dengan kondisi yang seperti itu, apalagi suami istri, maka besar kemungkinan sekali bisa terjadi hubungan suami istri. Makanya ibadah haji maupun umroh, larangan yang pertama kali baik di Al-Quran maupun di hadis itu yang pertama adalah rofas. Tenggene ayat Al-Quran wau kan pun disebutakan nggih. Fala rofasa niku menempati urutan yang pertama. Tenggene hadis niki falam yarfus mongko ora kena rofas. Rofas ai ajima, perkumpulan atau hubungan suami istri. Jadi baru boleh kalau sudah bertahalul, kalau sudah selesai melakukan ibadah haji maupun ibadah umroh. Yang kedua, yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah haji maupun umroh selain rofas, berkumpul berhubungan suami istri, walam yafsuk lan ora kena berbuat fasik. Berbuat fasik niki ai maksiat, berbuat kejahatan. Secara umum berbagai macam kejahatan, walaupun masih mboten ngelampai ibadah haji, berbuat jahat kan mboten angsal. Maka ketika melakukan ibadah haji atau umroh di saat memakai pakaian ihram dan belum bertahalul, maka larangan ini menjadi semakin keras untuk tidak boleh dilakukan. Termasuk dalam kalimat fasik nek enten gene Al-Qur'ane fala rafatha wala fusuqa. Teng mriku ndamel kalimat jamak, menunjukkan bahwa banyak sekali amalan-amalan fasik yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah haji maupun ibadah umroh. Sebagai contoh, ada sebagian ulama yang mengatakan orang yang melakukan ibadah haji tidak boleh membunuh hewan, baik yang besar maupun yang kecil. Orang yang memakai pakaian ihram baik haji maupun umroh, jadi membunuh binatang tidak boleh, mencabut tetumbuhan, rumput-rumputan juga tidak boleh. Jadi ini juga bagian dari perbuatan-perbuatan fasik yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang melakukan ibadah haji kali umroh. Nek ibadah haji kali umroh wong teng mriku nggih mboten enten napa namine tetumbuhan, mboten kuatos nggih, mboten kuatos ngerusak. Masih kewan kula tingali semput nggih mboten ketinggal teng mriku niku saking panase niku be. Adi mboten ketinggal hewan-hewan niku. Maka kemungkinan nanti yang akan dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah haji maupun ibadah umroh mungkin bentuk perbuatan fasik yang lain. Kalau dalam Al-Quran Bapak Ibu ada tambahan wala jidala lan boten ansal berbantah-bantahan, berdebat nggih. Tapi saderenge teng mriku kula nambahaken tenggene perbuatan fasik, termasuk nanti di dalam hadis disebutkan sibabul muslimi fusukun, mencaci, menghina, mencela orang muslim itu termasuk perbuatan fasik. Ngilokno nggih mboten ansal. Ngilokno niku kan berarti enten tiange, nggih, enten sing dijak ngomong. Tapi nek kana gaene meneng dhewe ana jerone ati rasane ngono, umpama nek diutarakno erek wong iku kaya ngono rupane umpamane, tapi ini belum dikeluarkan, belum disampaikan melalui lisan,
maka itu insya Allah diampuni kalian. Allah tidak sampai membatalkan ibadah haji maupun umroh. Akan tetapi lebih baik kita menghiasi hati kita ketika melakukan ibadah haji kali umroh dengan banyak berzikir kepada Allah, agar menutup pintu bagi setan untuk membisikkan kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Terus yang fala jidala, walaupun dalam hadis ini tidak disebutkan, tidak boleh berbantah-bantahan. Kalimat ini kalau kita nanti melihat di dalam kitab-kitab tafsir, maka jidala di sana ada banyak penafsiran. Salah satunya ketika mungkin orang yang melakukan ibadah haji kali umroh boten ansal bantah-bantahan, ngilokno salah sitine misale hajiku sing lebih utama dibanding hajimu, umrohku sing lebih utama dibanding umrohmu. Ada lagi yang mentafsiri ketika itu orang-orang terbagi menjadi dua. Jadi sebelum kemudian turun syariat ibadah haji secara lengkap, ketika itu ada yang mengatakan haji yang lebih utama itu yang ketika wukufnya bertempat di Masyaril Haram, sebagaimana disebutkan di ayat 198. Masyaril Haram itu kalau sekarang itu adalah di Muzdalifah. Tiang-tiang nek mangke napa namine badhe wukuf nggih atau sak mantune wukuf niku kan mangke bermalam wonten kene Muzdalifah. Sementara yang kedua mengatakan, golongan yang kedua, ibadah haji yang utama itu manakala wukufnya dilakukan di padang Arafah. Makanya ketika pun mantun, golongan kali ini ilo-iloan atau saling mengeklaim, saling menganggap bahwa ibadah hajinya yang lebih utama dibanding yang lain. Ketika itulah termasuk bagian dari kalimat jidal, berbantah-bantahan, itu yang dilarang sewaktu melakukan haji maupun umroh. Atau bisa jadi waktu tawaf maupun sa'i engkel-engkelan, iki mang si oleh 6, si oleh 7, durung oleh 7, engkel-engkelan terhadap sesama jamaah atau jamaah dengan mutawif atau ketua rombongannya, maka tidak diperbolehkan. Nanti kalau memang ini secara rombongan, maka kita makmum kepada ketua rombongannya. Kalaupun nanti ada kekeliruan, berarti tanggung jawab ketua. Tapi nek menawi tiambean, kita ambil sesuai dengan keyakinan kita, dapat berapa kita melakukan tawaf tadi, dapat berapa kita melakukan perjalanan sa'i antara Safa dan Marwah. Merga ini sing Bapak Ibu kemungkinan terjadi kekeliruan karena bolak-balik ewau loh. Hitungan ketemu pitu niku sing kadang-kadang selegende akhirnya terjadi perdebatan. Ini yang tidak diperbolehkan. Kita kembali ke hadis. Jadi manakala ibadah haji itu dilakukan karena Allah, terus waktu melakukan ibadah haji maupun umroh itu tidak melakukan rofas, hubungan suami istri, tidak berbuat jahat, berbuat fasik, dengan segala macam bentuknya. Kalau dalam Al-Quran ada tambahan tidak berbuat jidal, berbantah-bantahan, berdebat. Allah ataupun Rasulullah kemudian menyampaikan roja'a, balik, kembali, mulai sapa wong sing nglakoni ibadah haji maupun umroh kayaumi koyok dene dinane waladathu ngelahirake ing wong sing haji utawa umroh sapa ummuhu ibune uwa. Jadi orang yang melakukan ibadah haji dengan ketentuan yang seperti itu tadi, umroh yang juga seperti itu tadi, maka ketika pulang ia seakan-akan seperti bayi yang baru lahir. Artinya pulang dalam keadaan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini yang kemudian salah satu indikator yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa haji mabrur
itu adalah termasuk jihad yang paling utama yang khususnya dilakukan oleh orang-orang perempuan. Pertanyaan Siti Aisyah kalau wau. Jadi seperti niku ya. Hati pulang tidak hanya membawa pahala tapi juga membersihkan dirinya dari berbagai macam dosa. Niki keutamaan ataupun balasan yang diberikan oleh Allah kalau memang melakukan ibadah haji dan umroh tadi terpenuhi dua syarat kalau wau. Syarat yang pertama harus lillahi, tidak boleh ada penyerta yang lain, ikhlas karena Allah, mboten ate dibarengi niatan dia, gak oleh niatan sukan, gak oleh niatan riya pamer, gak oleh niatan macam-macam ya. Hati harus satu saja niatnya, ikhlas karena Allah. Yang kedua mengikuti tuntunan Rasulullah. Ya napa tuntunan Rasulullah? Wonten kene haji ku gak oleh rofas, gak oleh berbuat fasik, gak oleh berbuat jidal, maka tentu nanti akan mendapatkan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, nek zaman Rasulullah tiang melakukan kisah haji niki rada berat, rada iwu. Ngeten kok saged kula ngarani rada berat. Riyen kan kendaraane ndamel onta ya, nek ndamel kendaraan, nek mboten berkendaraan jalan kaki. Kita bayangaken menawi dugi Medina, tempat mikotnya itu ada di Masjid Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Mulai dugi niku pun memakai pakaian ihram, pun membaca kalimat talbiyah, sudah masuk larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan waktu melakukan ibadah haji maupun umroh. Lah nek samangkin kan perjalanannya namung petang jam atau 5 jam. Kemudian langsung melakukan rangkaian ibadah haji atau umroh. Nek zamane Rasulullah niki lho numpak unta utawa melaku suwe niki. Mungkin ketemu beberapa hari. Makanya saged dibayangkan gak butuh waktu yang cukup lama, bagaimana upayanya menjaga lisan, menjaga perbuatan agar tidak melakukan larangan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya waktu melakukan ibadah haji maupun umroh. Nek saniki aja didiluk umpamane napa malih nek misale ngoten jenenge namu pegel ketileman, jadi tidak banyak berkomunikasi, tidak banyak berinteraksi dengan sesamanya. Kemungkinan kita untuk melakukan larangan-larangan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya dalam ibadah haji maupun umroh ketika kita semakin banyak berinteraksi dengan sesamanya. Nek ijen ngoten mano eco sepi, gak ono sing ganggu ngoten lho. Tapi nek pun gembul tiyang kathah melakukan ibadah haji kali umroh kali istrine, nah, maka itu nanti akan memunculkan pengaruh-pengaruh setan untuk menggoda daripada membatalkan ibadah haji kali umroh dari segi pahalanya maupun dari segi tuntunan syariatnya. Kita lanjutkan babu fardi mawaqitil haji wal umroh, bab kewajiban fardune mawaqiti niki jamak dugi mikot, tempat-tempat mikot al haji wal umroti kangge ibadah haji kali umroh. Jadi mikot ini sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan, dan yang dimaksud di sini adalah mikot makani, mikot yang terkait dengan tempat, bukan mikot yang terkait dengan waktu. Nggih, nek waktu pun kita kaji sing kala wingi ya. Mikot makani kangge tiyang ibadah haji kali umroh itu sama. Gak nek lunga kaji mikote iki terus nek umroh duduk, mboten sama ya. Kita ke dalam hadisnya. Haddatsana Malik bin Ismail haddatsana Zuhair qala akhbaroni Zaid bin Jubair annahu sak temene Zaid ata teko Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ing sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mugi-mugi ngridani sapa Allah anhuma saking ibnu Umar kali bapake. Waktu niku
Abdullah ibnu Umar fi manzilihi ing dalem panggonane, ing dalem tempat tinggale atau ing dalem desane saged, omahe nggih saged. Walahu lan iku kedue Abdullah ibnu Umar. Ada lagi yang menerjemahkan pada saat itu Abdullah ibnu Umar berada ngoten. Fustatun utawi bangunan kemah nggih. Bangunan tapi bukan permanen ngoten lho ya. Makanya enten sing menerjemahkan iku khoimah atau kemah ya. Wasuradikun lan kemah niku tertutup kali kain sing rapet. Kainnya lebar, begitu juga dengan rapat, artinya terlindungi. Fasa'altuhu maka Abdullah Zaid bin Zubair niku tanglet dateng Abdullah ibnu Umar. Wau kan sing sanjang niki adalah Zaid bin Zubair bertamu ke rumahnya Abdullah ibnu Umar. Napa sing ditangletaken Zaid dateng Abdullah ibnu Umar? Min aina saking pundi ayaju mboten nate ae ya yajuzu oleh an aktamira yen to umrah sapa ingsun. Kula baleni maneh, min aina saking pundi, maksudnya pundi napa panggenane ngoten nggih. Min aina saking pundi panggenane yajuju oleh an aktamira yento ibadah umroh sopo ingsun. Yang ditanyakan ini adalah mikotnya Ibnu Umar. Saya bertanya kepadamu, dari mana tempatnya saya memulai memakai pakaian ihram untuk melakukan ibadah umroh. Mikotin iku teng pundi ngoten nggih. Qala Ibnu Umar ini menjawab faradoha, majibake, mardoake, nentokake ing mikot sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu sudah menentukan, sudah mewajibkan, sudah memfardukan tempat-tempat yang digunakan sebagai mikot untuk memulai pakaian ihram, memulai mengenakan pakaian ihram, sekaligus tanda dimulainya melakukan ibadah haji maupun umroh. Mungkin kali mulai membaca kalimat talbiyah. Pundi mawon Nabi menyampaikan li ahli Najdin, kanggo penduduk Najd iku kornan ing kornal manazil. Jadi dari orang-orang yang berasal dari kota Najd, maka mikotnya ketika memakai pakaian ihram untuk memulai ibadah haji maupun umroh itu di kornal manazil. Wali ahlil madinati lan kanggo penduduk kota Madinah Dzul Khulaifah, yaitu di Dzul Khulaifah atau Masjid Bir Ali. Wali ahli Sam, sementara dari penduduk negara Sam atau kota Sam iku al-Juhfa, dari tempat yang namanya Juhfa. Dados Bapak Ibu, tiang-tiang mangke melalui jalan pundi mawon nek badhe nglampahi ibadah haji kali umroh niku pun wonten ketentuan mikote tiyambek. Niki kemudahan sing diberikan oleh Islam. Umpami mikot niku dintokaken namung setunggal, ini akan menyulitkan umat Islam ketika melakukan ibadah haji maupun umroh. Krana mikot niku kuwata eco, ibarat dalan ngono, kajinge tenggene mriki dalane kuwata. Nek teko kene ana kene ae mikote, nek ndugi mriku teko mriku nggih. Makanya tadi disebutkan kalau ada orang-orang yang kemudian mau melakukan ibadah haji maupun umroh kemudian melewati kota Madinah, maka mikotnya di Dzul Khulaifah. Melewati kota Najd, mikotnya di kornal manazil. Nek melewati kota Sam atau negara Sam, maka mikotnya adalah di Juhfa. Jadi ini semua sudah ditentukan oleh Rasulullah, tentu atas dasar wahyu.
Mboten asal marau gak seneng kene tak golek mikot liya ae. Boleh mencari mikot yang lain, tapi itu malah akan memberatkan selama mikotnya itu sudah ditentukan oleh Rasulullah. Misalnya Bapak Ibu, tiang-tiang Medina mboten mundut mikot duki Dil Khulaifah. Mundut mikote misalnya teng Kornal Manazil, nggih tambah gak karu-karuan adoe, tambah soro oleh ngelakoni ibadah haji kali umroh. Nggih nek wekdal nika mboten enten dalane, boleh melewati gunung, perbukitan dan sebagainya. Nek saniki kan pun didamelaken dalane kabeh. Jadi mikot-mikot ini Bapak Ibu ada di sepanjang jalan. Mboten enten nggene pelosok. Mangkane tenggene pinggire dalan iku mangke enten masjide Bir Ali, Masjid Jirona, Masjid Tanim Siti Aisyah, termasuk nggih Juhfa, Kornal Manazil. Niku mungkin mantun damel leren teng mriku berganti pakaian ke pakaian ihram, kemudian memulai membaca kalimat talbiyah, sehabis salat tahiyatul masjid langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Baitullah, menuju ke Mekah. Niki ecoy mikot-mikot niki samangkin pun diparingi akses jalan. Sementara kalau di zaman Rasulullah tentu tidak ada akses jalan yang bisa dilalui kayak seperti niki. Nggih krana riyin niku enten sing melampah, enten sing naik kendaraan hewan, entah itu onta maupun hewan yang lain. Jadi tempat-tempat mikot ini sudah ketentuan dan tidak boleh dirubah ya. Kita lanjutkan babu qaulillahi ta'ala, bab dawuh Allah taala. Wonten gene surat Al-Baqarah ayat 197 sing wau kula waos ya. Tapi niki dipundhut ayat sing enten gene tengah-tengah. Wa tazawwadu lan padha nggawa sangu sira kabeh. Niki fiil amar yang bentuke jamak nggih ditujukan untuk semua umat Islam yang mau melakukan ibadah haji maupun umroh. Kalau ini diletakkan di ayat itu, sementara misalnya ini dibawa ke yang lain boleh. Jadi perintah membawa bekal ketika melakukan perjalanan itu adalah tuntunan dari Islam. Mboten enten critane tenggene syariat Islam iku nek lunga wis aja ate nggawa sangu. Tidak ada, tuntunannya itu disuruh membawa bekal. Apalagi kalau bepergiannya itu untuk melakukan ibadah haji maupun umroh. Wa tazawwadu lan padha nggawa sangu sira kabeh lan berbekal kalian. Fa inna khairaz zadi mongko sak temene sak api-apike wong sing nggawa sangu iku at-taqwa, nggawa sangu ketakwaan. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang bisa dibawa oleh seorang muslim itu adalah takwa. At-taqwa ai al-amalus sholih, amalus sholih nggih. Jadi melakukan amal-amal sholih, dan ini bagian bekal ketakwaan yang nanti dibawa oleh seorang muslim ketika melakukan perjalanan menuju ke akhirat. Niki kepanjangan ngoten. Tapi kalau kemudian kita berhenti di ayat itu, maka bagi orang yang melakukan ibadah haji kali umroh disuruh untuk membawa bekal. Bekale napa? Nek riyen Bapak Ibu bekal niku makanan nggih. Dikengken beto tepung, beto sair, beto kurma, nggih, membawa berbagai macam jenis makanan karena melakukan ibadah haji maupun umroh riyen niku suwe. Waktune suwe, walaupun pada saat ibadah haji kali umrohe boten misalnya ngono kecil kemungkinannya makan kali minum, nggih saged istirahat, misalnya mantun tawaf pegelek leren dilu, minum boleh, makan nggih boleh, tapi jarang niku nggih. Sing sering niku sing kita tingali, sing sering niku nggih minume. Nek makan ketinggalane jarang. Mari ngoten gian gene waktu sa'i sepanjang jalan sa'i dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, kanan kirinya ini ada minuman air jam-jam. Nek sani kan weco sak melakuan ngelak melayu dilu
nang pinggir pun enten gelase, enten banyu jam-jam. Sampeyan milih sing anget ana, sing adem ana kari ngombe tok. Engko balik malih nggih ngono, ngelak ngombe maneh. Nek sofa kali marwah kan eco Pak Bu tengerane oleh niku lho. Sing rada iwu niku nek tawaf ke Baitullah. Umpamane tawaf ngelak kepingin ngombe nggih kudu metu krana nggen ngombene niki mboten tenggene sekitare Baitullah Ka'bah tapi enten nggene pinggiran. Engke nek mari ngombe balik menjero maneh nerusno mubenge niku mang. Mangkane kali tiang-tiang enten sing langsung sangu. Dadi kali beto tas, beto banyu jam-jam enten gene aqua. Kali melampah ngoten nek ngelak nggih langsung ngombe. Nggih kali ngadeg ngoten, sampeyan ngombe kali longgo. Dicak-icak kali tiang-tiang bolehan. Ngombene nggih kali ngadeg kali melampah, mboten saged mandeg-mandeg nggih ketendang tiang sing melakukan tawaf niku. Dadi niki sing kemudian bisa dilakukan nek samangken. Dulu di zaman Rasulullah makanan-makanan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Mantun damel pakaian ihram dugi Dzul Hulaifah, misalnya nek dugi Medina, perjalanan mriko sampai tutuk Baitullah niku lho sakmoten suwene. Nek gak nggawa panganan nggih luwe. Makanya bawa makanan bisa dimakan. Makan minum tidak membatalkan ibadah haji maupun umroh. Dadi mboten napa-napa kali melakukan rangkaian ibadah haji kali umroh dengan makan dan minum. Yang penting tetap tata caranya tidak sampai keliru. Hitungane tawaf, hitungane sa'i nggih ngoten. Kita ke dalam hadis. Haddatsana Yahya ibnu Bisrin haddatsana Sababah an Warufa an Amr bin Dinar an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiya mugi-mugi ridani sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking Ibnu Abbas. Abdullah nggih Abdullah ibnu Abbas anake kali bapakne Abbas bin Abdul Muthalib. Sanjangipun Ibnu Abbas kala ngucap sapa Ibnu Abbas, kana ono niki nuduhaken kalimat fi'il madi niku peristiwa terjadi bingen pun lampau nggih. Adalah dulu nggih, kana ono sapa ahlul Yamani, penduduk Yaman. Jadi orang-orang yang berasal dari negara Yaman dulu yahujuna podo ngelakoni ibadah haji sapa penduduk Yaman, tapi wala yatazawaduna boten enten sing beto bekal, boten enten sing beto sangu. Nanti panjenengan tingali tenggene tafsir Ibnu Katsir, tafsir ayat 197 wau niku mungkin panjang. Salah satu hadis yang lain menyebutkan bahwa penduduk Yaman itu mengatakan begini, kita melakukan ibadah haji, tidak mungkin Allah tidak akan memberi makan kepada kita, sehingga kita tidak perlu membawa bekal. Dadi mboten beto panganan blas, nopo sair, nopo kurma, nopo macam-macam mboten beto blas. Tibake krana perjalanane ndugi Yaman ke Mekah niku kan tebe. Mangke mikote penduduk Yaman itu di Yalamlam enten nggih di desor niki napa penjelasane. Barang pun ketika melakukan ibadah haji tibake wonten nggene Mekah, atau ada yang mengatakan sebelum sampai di kota Mekah kehabisan bekale, kenteaan persediaan makanane, mboten membawa bekal yang cukup. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan mboten beto blas. Dadi ya kait budalae pun telas napa sing pun nate ditedhok utawi diombe. Dijelasaken wayakuluna penduduk Yaman iku berkata, penduduk Yaman iku ngomong, nahnu utawi kita iku al-mutawakkiluna golongane wong sing pasrah. Kita semuanya ini akan melakukan perintah Allah, melakukan ibadah haji kali umroh pun kula pasrah nanggone Gusti Allah. Mosok sih kita niki nglakoni ibadah kanggo Gusti Allah, Gusti Allah gak ngekei mangan utawa
ngombe. Mosok ngejarno kene iki engko akhire kelaparan umpamane atau sampai meninggal dunia. Jadi itu anggapan penduduk Yaman dan pendapat mereka bahwa kita bertawakal kepada Allah. Ini merupakan salah satu bentuk contoh bertawakal yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya faida mongko nalikane qadimu teka sapa penduduk Yaman Makkata ing Mekah. Jadi mulai melakukan perjalanan dugi kota Yaman atau negara Yaman menuju ke negara Saudi Arabia atau ke kota Mekah. Yaman iku enten ngene kidule Saudi. Dadi nek menawi tiange mau berangkat untuk melakukan haji atau umroh ke Mekah berarti berjalan ke arah utara. Dadi ngene pojok kidul nggih Yaman. Akhiripun waktu niku pas dugi enten ngene Mekah kentekan bekal mboten nggada napa-napa blas. Jadilah kemudian iki sa'alu padha njaluk-njaluk sapa penduduk Yaman. Wau niate budal dugi griya niku niat haji, niat umroh. Tibake kentekan bekal ana Mekah dadi boleh njaluk-njaluk padahal meminta itu tidak boleh. Sa'alu padha njaluk-njaluk sapa wong akeh penduduk Yaman. Njaluk-njaluk itu pundi niki enten ngene kota Mekah. Anasa ing menungso. Terlihat seperti itu atau terjadi kejadian yang semacam itu, fa anzalah mongko nurunake sapa Allahu Gusti Allah taala kang maha luhur. Bapak Ibu nate kula sampaikan ada banyak ayat Al-Qur'an yang turun itu dilatari adanya sebuah peristiwa dan ini menjadi asbabun nuzul. Termasuk ayat ini, asbabun nuzul ayat ini adalah peristiwa yang terjadi oleh penduduk Yaman yang ketika itu melakukan ibadah haji tidak membawa bekal. Maka Allah menurunkan ayat niki. Jadi potongan ayat niku ngeten Bapak Ibu. Ayat niku mboten mesti turun niku setunggal ayat bres. Kadangkala bersifat potongan-potongan. Misalnya satu ayat kayak seperti niki. Al-hajju asyurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu wakit meriku mandape. Sementara ayat lanjutane wa tazawwadu fa inna khairazati taqwa. Ini turun pada kesempatan yang lain, pada waktu yang lain, pada tempat yang lain. Sami ugi singgian ayat 187 niku sing ukhila lakum lailatas syami wau. Niku mungkin turun sampai tutuk gene wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Kantun titik, kantun minal fajr niki ditunda turune. Hadi melihat bagaimana umat Islam waktu itu memahami kalimat niku. Makanya akhirnya kan ngeten, saderenge turun ayat minal fajr, kelengkapan ayat 187. Riyen kan mboten enten jam Bapak Ibu. Umat Islam niku nek badhe melakukan ibadah puasa untuk menentukan malam dan siang itu mereka berpendapat meletakkan benang di bawah bantal. Engko nek benange iki ketok berarti iki tandai awan. Nek gak ketok ya bengi ae terus. Dan ini kemudian berjalan sehingga kemudian Allah menurunkan kelengkapan ayatnya yang dimaksud khaitul abyadu minal khaitil aswadi, benang hitam kali benang putih itu adalah minal fajar, fajar yang datang yang menyingsing dari arah timur. Nah ini kemudian menjadi penjelas. Ayat ini juga seperti itu, turunnya tidak sekaligus, di potongan-potongan ngoten. Ketika itu kemudian Allah menurunkan watazawwadu fa inna khairazati taqwa. Watazawwadu lan padha nggawa sangu sira kabeh
oleh ngelakoni ibadah haji kali umroh, fa inna khairaz zadi mongko sak temene sak api-apike sangu iku at-taqwa, bekal ketakwaan. Tapi Bapak Ibu, walaupun ini menjadi asbabun nuzul ayat ini, tidak kemudian dikhususkan untuk penduduk Yaman. Dadi mboten asal nek misale kula kali jenengan, oh ayat iku biyen turun nanggone penduduk Yaman, tidak berlaku untuk kita, tidak, nggih. Jadi keumuman lafadz inilah yang ini berlaku bagi umat Islam sampai nanti hari kiamat. Sementara asbabun nuzul ini bagian dari sejarah agar kita tahu dan bisa memahami sekaligus menghubungkan ayat demi ayat yang melatar belakangi turunnya dari ayat-ayat tersebut. Tadi peristiwa-peristiwa niki mangke bisa dirangkai sehingga memberikan tambahan penjelasan bagi kita dalam memahami Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Jadi kalau kita lihat di sini kalimat tazawwadu ini adalah perintah. Perintah itu kaidahnya harus dilaksanakan dapat pahala. Sementara kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Berarti membawa bekal niku wajib, nggih. Napa malih mangke hubungane kali surat Ali Imran niku. Napa namine? Manis tatoa ilaihi sabila. Kan enten nek nggene ayat awal mulai duki ayat kan enten fihi udalil alamin walillahi alan nasi hijjul baiti manis tatoa ilaihi sabila. Kalimat manis tatoa ilaihi sabila di dalamnya juga ada terkandung membawa bekal. Kewajiban haji ini difardukan bagi orang-orang yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Salah satu syarat kita mampu menempuh perjalanan ke sana tentu adalah bekal sangu, nggih. Nek riyin panganan, nek saniki nggih di samping makanan juga uang. Jadi seperti itulah tata cara ketika kita mau melakukan ibadah haji maupun ibadah umroh, harus membawa bekal. Jangan sampai kemudian jange wis ana kono kok njaluk-njaluk lah gak kurang asih ngekeki. Tidak boleh kita meminta, tapi nek diparingi monggo diterima. Jadi kadangkala ngenten Pak Bu, tiyang niku karaktere njaluk niku ngenten. Sampai tumeka ibadah haji kali umroh, lah apa sangu akeh-akeh. Engko gek kono lho akeh sing luwe-luwe sangune. Wis bayar nang nggone travele, wis gak usah sangu blas. Padahal ketentuan dugi travel nggih mungkin makanan niku pun ditentukaken. Di luar niku nggih nek kepingin tumbas piyambak nggih berarti membawa bekal. Dereng mangke kangge kebutuhan lintunipun. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sampai di hadis niki napa enten sing ditangletaken saderenge kita akhiri. Nggih monggo. Nggih. Nggih, sampun. Nggih. Misal niki contoh orang yang melakukan ibadah haji maupun umroh melakukan pernikahan, ngoten nggih. Apakah boleh? Nikah itu sendiri kan bagian dari ibadah. Melakukan pernikahan selama tidak mengganggu ibadah haji maupun ibadah umroh bukan termasuk larangan di dalam ayat 197 tadi. Jadi tidak termasuk kategori rofas. Cuma nanti setelah melakukan pernikahan hubungannya ini yang tidak boleh dilakukan. Jadi harus ditunda dulu sampai selesai ibadah haji kali umroh tahalule. Cuma kula kali panjenengan iki umpami nek kula tiyambak ngapunten bayangaken saged nglakoni ibadah umroh misale. Kula haji sing mboten semerap waktale. Terus melakukan pernikahan. Sementara ketika kita melakukan ibadah umroh niku, kita niki mboten diam. Dari setiap
gerakan rukun ini terus berurutan. Mantun damel baju ihram, membaca kalimat talbiyah menuju Masjidil Haram. Mantun sholat tahiyatul masjid, masuk ke pelataran Ka'bah memakai apa namanya, melakukan tawaf. Mantun tawaf ping 7, kemudian melakukan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Mantun niku menuju ke Sofa ataupun Marwah untuk melakukan sa'i. Baru nek mantun niku kan menuju ke tahalul. Kirangan nek misale mari niku ngenteni tahalul rek tandikan dilik, kirangan nek ngoten. Tapi nek misale sudah di ujung, lha kok gak tahalul pisan. Lah nek pun tahalul kan pun halal. Setelah itu baru boleh melakukan pernikahan, terus sekaligus mungkin nek pun nikah kan dilanjutkan mungkin hubungan suami istri. Dadi nek ningali kaya ngoten, kaya ane kecil kemungkinane bisa mengambil sedikit waktu melakukan haji kali umroh untuk melakukan pernikahan. Walaupun pernikahan sendiri aslinya nggih butuh waktu dulu. Karena menit yang nikah niku asline mboten suwe, paling nggih kurang lebih waktu pinten sih 5 menit mawon pun cukup nek padha lancare. Jadi pernikahan sendiri nek segala sesuatu ini pun disiapaken hanya mengikuti ucapan ijab qabul ngoten mawon. Nah, nek pun nggih berarti sudah sah. Oleh gek mriki oleh suwe niku kan enten tetek bengeke dan sebagainya. Tapi kalau kita kembali, boleh kita melakukan pernikahan ketika waktu ibadah haji kali umroh. Alasannya karena itu tidak termasuk larangan yang dilakukan ketika ibadah haji kali umroh. Yang dilarang itu hubungan suami istrinya, sementara pernikahannya diperbolehkan. Jadi tidak termasuk dalam larangan itu. Yang penting ini kewau kene mantun nikah bisa menjaga diri dulu, menyelesaikan ibadah haji kali umroh, baru setelah tahalul bisa meneruskan niku wau pun hubungan suami istri. Wonten malih be enten nggih. Ya napa? Nggih. Adi mungkin nek pas tawaf utawi pas sa'i berhadas, hadas kecil lah maksud ini ya. Napa misale ngapunten ibaratnya napa kepoyo, napa kudu ngising, napa taniku batal. Nggih, harus mengambil suci kembali, tapi tidak membatalkan hitungane wau. Misal panjenengan pas tawaf Baitullah oleh loro, mestine kan kurang 5. Oleh loro rek kudu ngoyo. Nggih sampean menuju ke toilet. Nggih, tapi dieling-eling wang kula mangasa loro, berarti kok kare terusno sing 5 niku. Ngoten lho tawafe. Sementara nek enten ngene sa'i kait mlaku oleh 1, berarti kan kurang 6. Kok kudu ngoyo utawi kudu ngising utawi kepentut. Nah nek sementara niki ngapunten, nek kepentut tiyambek walaupun itu juga bagian dari membatalkan, ada yang berpendapat tidak apa-apa. Artinya tidak apa-apa iku gak mari ngono kudu suci maneh, tidak, boleh tetap terus melanjutkan. Lho niku enten bedane, ada yang berpendapat seperti itu, ada yang berpendapat harus semuanya. Sementara nek kados ngapunten, kados kudu ngoyo gambek kudu ngising, niki nek misale ditunda kan mboten mungkin. Benten kali ngentut wau panjenengan terusaken mboten berdampak. Lah nek kepoyo gambek ngising weteng senep kudu anu diterusno ae mlaku. Nah niki akan merusak ya, maka harus menepi dulu mencari toilet untuk melakukan buang hajat tadi. Mungkin baru ngoten diterusaken. Tapi kalau dereng nate ningali enten kejadian ngoten. Walaupun waktu kajingan niku pun dipeseni, sampean kok BN waktu tawaf mbok kudu nang jedhe, ngarane kudu nang jedhe ngoten mawon. Niku mungkin sampean ngomong kan sing awal niku biasa kali ya Pak Bu, enten ngajeng kali enten wingking. Sampeyan ngomong engko gambek sing awal cek diterno, gambek cek dititeni oleh pira puterane mang. Berarti kan ini kok berpisah dari rombongan, ngoten lho maksudnya. Mungkin kersane cek dibantu untuk melengkapi. Mungkin nek ucul dhewe wis nek tiang bingungan wis gak iso mulih, akhirnya wis gak karu-karuan. Tapi nek enten rencang kan dipetong ngoten nggih. Jadi Bapak Ibu sawangane ngoten nek mboten terbiasa nggih niku, makane
tiang-tiang sing kadhe nglakoni ibadah haji kali umroh, kali mutawif maupun pembinai pun diparingi saran. Nek wis katene haji, kate umroh, kate melakukan ibadah ini lho. Ojo mangan akeh-akeh, ojo mangan pedes ya. Maksudnya niku waktu antara kurang lebih 3, 4 maupun 5 jam niku supaya cek saged normal ngoten lho. Cek mboten pedhot kali nglakoni napa kali buang hajat wau. Dadi nek lancar ngoten insyaallah nggih 3 jam niku pun cekap kangge ibadah haji kali umroh. Tapi nek niki mikote ndugi Tanim atau Jirona. Nek mikote ndugi Dzul Hulaifah nggih dangu. Ndugi mriko Dzul Hulaifah panjenengan tenggene Ka'bah, tenggene Masjidil Haram. Waktune 5 jam niku ada kemungkinan kan kita mungkin kudu ngising, kudu nguyuh ya, maka boleh tadi melepas pakaian ikhrame terus mari ngoten nggih ke toilet, setelah itu nanti nggih dikenakan malih. Tapi ada yang kemudian menjelaskan tidak boleh dilepas, masih nguyuh utawa ngising tetap digawe, tapi ya kudu hati-hati aja sampai kecipratan. Ibu lho bapak ibu sawangane ngoten, baju ihram niku sakmono dawae. Nek wayahe kudu ngising ndodok niku lho. Wah iku iso kecipratan gak karu-karuan. Nggih mungkin enten sing dicoplok, mungkin dicoplok niku gawe maneh niku nek mboten saged bingung wong gawe baju ihram niku biasa ana ewange. Nek saged ya mbok mboten napa-napa. Lah nek biasa dibantu kali koncone, waduh wayang gawe bingung aku ya apa iki gopo kabeh. Kula niku manggi tempat saline baju ihram niku enten baju ihram sing lugur. Wis mboten dijoko enten gene jeding ngono. Malah sing enten jeding lintune malih sak pakaiane. Lah terus napa mboten damel baju ihram teng mriku kuwathah sing sadean. Rupane tumbas malih tiange. Tumbas malih untuk dikenakan. Gak lali iki wis lugur iki najis ngono lho. Mbah-mbah ya kesuwen ngenteni garinge. Akhire dipilih tuku maneh niku wau dijaraken. Sing heran kula kan kok mboten dipundhut diinggirna cek gak enten gene mriku. Mantun kula dhewe nggih gopo dienteni tiyang, mboten kula pundhut. Kali sing mantun kula ditangglet ditimbali nggih. Pak, bajune niki tasih enten. Tak kula jawab dite baju kula niku kula nggih selak ketinggalan kali jamaah lintune wis kula tinggal mawon. Dadi desaan Bapak Ibu ndamel baju ihram misale nek ndugi pundi mawon mikote niku antrine kaya ngoten, kita bayangaken berarti nek haji nggih tambah nemen malih antrine. Anjene sing paling eco nek ndamel baju ihram niku ndugi hotel, paling eco niku. Dadi ndugi hotel pun didamel tapi mangke memulai niate ndugi tempat mikot. Misalnya nek ndugi Madinah kita ndamel baju ihrame nek berangkate misale mantun dohor, berarti mantun dohor, mantun makan siang kita damel kan harus mandi besar dulu. Mantun mandi besar kabeh damel baju ihrame. Dene engko nek kepentut kantun wudu mawon. Baru ke Dzul Hulaifah, di sana kita sholat tahiyatul masjid sambil memulai niat untuk melakukan haji maupun umroh. Panjenengan nek damel baju ihrame ndugi mikot nek bingen zamane Rasulullah enak, longgar, tapi nek saniki dawa sean pun tala desaan antri ana ae sing nggupuhi sing sakmarine kita niku mesti nggupuhi ayo wis cepetan suwene selak kari. Dadi kaya ngoten niku suasanae ndamel baju ihram mawon. Napa malih nek ndamele gak hati-hati kate ngene lugur ana maneh sing gak papu. Bapak Ibu kula sajane nggih mboten anu. Kula mboten mentolo ndamel baju ihram niku mboten tepak tibake digawe ndodok, digawe sujud ketok nggih ketok manuke ya. Jenenge wong wedok-wedok niku gawuh tok kula kian. Napa ngguyu mang semerap niku wau jare ngoten. Nggih kados ngoten niku, padahal nek enten ketentuane nggih saged didamel sing sae sehingga waktu sujud maupun waktu rukuk mboten sampai ketinggalan. Anjene nek dereng nate niku koyo gak enak ngoten lho, biasa ndamel celana dalam, mboten ndamel celana dalam. Mpun talah mboten karu-karuan. Kula bayangaken nek pun sepuh, pun tiyang sepuh niku kan biasa kudu nguyu-nguyun ngoten sing modale. Utawa duwe lara anyang-anyangen. Waduh, sewara nek duwe lara anyang-anyangen ambeien misale nglakoni ibadah haji utawa umroh.
nggih polewiwu niku nggih. Mangkane nggih kedadi hati-hati dijaga kesehatane nek waktu haji maupun umroh. Nek duwe lara mencret-mencret nggih nek iso nang segera diobati. Nek balik nang WC nggih beratno sampean. Temen berataken sampean nggih nek kathik nglakoni nggih nek jarake WC niku cedhek. Tawep are jarake ndugi pelatarane Ka'bah, ndugi Safa kali Marwah niku. Tebe balike malih mungkin dereng karuan kumpul kalih rombongane. Dados ngoten nggih nek kados sing kaya ngoten wau membatalkan harus kembali suci, tapi hitungan yang sudah didapat baik tawaf maupun sa'i tetap sah, tinggal menyempurnakan kekurangannya. Mboten baleni maneh mulai siji loro mboten, tapi ngelanjutno nggih. Mangkane nek saged digenapno, tapi nek dereng genap berarti itu dereng terhitung satu putaran. Kait mubeng durung tutup pintune Ka'bah maneh, berarti dereng tutup satu putaran. Ngeten iki kudu dibaleni. Kait teko Safa kajeng nang Marwah tutup tengah-tengah kudu ngising misale nggih dereng kehitung nggih. Kudu Amen nek panjenengan semerap umpama ndugi Safa tengene Marwah kudu ngising semerap apapun di toilete. Tulisane lho mboten wonten teng mriku. Niki nyasak arus gak karu-karuan soro ini nek kadang nyasak arus. Ngoten. Padahal toilete mangke enten gene sebelah mrikine, tapi pintu niku enten gene pojok-pojok pintune. Niku nggih soro niku. Mangkane nek saged waktu haji kali umroh mending makan niku secukupe, bawa air, nggih bawa air niku terus hindari makanan-makanan sing pedes supaya saged nglakoni ibadah haji kali umroh khusyuk. Nggih ngoten. Sampun nggih. Kita akhiri kali bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih,